5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5. Ketemu lagi ya dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA. Materinya yaitu organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia. Sistem pencernaan makanan berfungsi untuk memasukkan bahan makanan ke dalam tubuh. Bahan makanan dibutuhkan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat-zat gizi seperti protein, lemak, garam, mineral, vitamin, dan air. Bahan makanan dicerna di dalam saluran pencernaan. Sisa-sisa pencernaan akan dibuang dalam bentuk feses. Organ-organ yang menyusun sistem pencernaan manusia urutannya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, supaya lebih gampang kita nyanyikan ya organ-organ sistem pencernaan manusia. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus, sistem pencernaan manusia. Ulangi lagi ya, sekali lagi. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus, sistem pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Di dalam rongga mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Lidah berfungsi sebagai organ pengecap dan membantu menelan makanan. Kelenjar ludah menghasilkan ludah yang mengandung enzim tialin. Enzim tialin berguna memecah zat tepung menjadi zat gula. Proses pencernaan yang melibatkan enzim disebut pencernaan kimiawi. Di dalam mulut terdapat gigi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Proses menghancurkan makanan oleh gigi disebut dengan pencernaan mekanis. Organ pencernaan manusia yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan menuju lambung. Organ pencernaan manusia yang ketiga yaitu lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis oleh otot lambung. Tahap pencernaan kimiawi oleh enzim pepsin dan renin serta asam lambung. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi peptod. Asam lambung atau asam klorida berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Organ pencernaan manusia yang keempat yaitu usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus terdapat enzim yang berasal dari pankreas
dan dinding usus antara lain sebagai berikut. Enzim sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Dan pencernaan manusia yang selanjutnya yaitu usus besar atau kolon. Sistem pencernaan atau ampas yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, ampas akan mengalami pembusukan oleh bakteri Escherichia coli. Di usus besar terjadi penyerapan air dan sisa-sisa makanan. Dan pencernaan manusia yang terakhir yaitu rektum dan anus. Rektum adalah alat pencernaan sebelum anus. Biasanya rektum ini berfungsi karena kotoran disimpan di atas rektum. Sisa kotoran masuk ke dalam rektum, maka akan muncul keinginan untuk buang air besar. Kotoran lalu keluar melalui anus. Berikut adalah proses pencernaan pada manusia. Anak-anak, perhatikan ya. Proses pencernaan makanan pada manusia. Makanan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim phthalate. Terjadi gerakan peristaltik yang mendorong gumpalan makanan seperti bolus menuju ke lambung. Di dalam lambung, bolus mengalami pencernaan mekanis oleh dinding lambung dan pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Di dalam lambung terdapat asam klorida dan pepsin. Asam klorida berfungsi membunuh kuman, pepsin mengubah protein menjadi peptide. Di lambung, bolus akan berubah menjadi bubur makanan yang disebut dengan kim. Kim akan memasuki bagian usus halus yang disebut dengan duodenum atau usus 12 jari. Di dalam duodenum, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh getah pencernaan dari kantong empedu dan pankreas. Selanjutnya, makanan melalui bagian usus halus yang disebut jejunum atau usus kosong. Di dalam jejunum, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Zat makanan berupa glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, mineral, dan air diserap oleh bagian usus halus yang disebut ilem. Di dalam ilem terdapat banyak tonjolan atau lipatan yang disebut villi atau jonjol usus. Villi berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan lebih optimal. Makanan bergerak menuju usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam mineral sehingga sisa makanan atau feses berubah menjadi padat. Feses bergerak menuju rektum sehingga timbul keinginan untuk buang air besar. Feses lalu dikeluarkan keluar tubuh melalui anus. Anak-anak, itu adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Seri kali ini tentang proses pencernaan makanan pada manusia sudah cukup ya anak-anak. Semoga kalian paham. Jangan lupa jaga kesehatan kalian.